Selain sidang etik yang memang kita masih tunggu pemirsa, siapa yang kemudian bisa menyusul dipecat tidak hormat dari institusi kepolisian selain Verdi Sambo, Cuk Putranto, bahkan juga Baikuni pemirsa. Selain itu juga publik masih mempertanyakan mengenai motif pelecehan seksual yang memang saat ini sudah dikonfirmasi dari tim penyidik, bahkan juga dari Komnas HAM, bahkan juga Komnas Perempuan. Banyak publik yang mungkin belum percaya untuk motif ini. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, inisiator dari Tampak Sendiri Bang Saur Siagian sudah bersama dengan saya. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam pemirsa. Mungkin kita komentari dulu ya Bang ya mengenai proses yang saat ini sedang berlangsung. Mulai dari sidang etik. Apa sih harapan Abang sebagai inisiator dari Tampak? Karena kalau kita melihat sebenarnya kasusnya kan sudah on the right track Kasus rekonstruksi sudah digelar, bahkan sudah sekarang berkasnya ke kejaksaan, proses etik pun belum berjalan. Apakah sudah cukup puas atau mungkin masih ada yang kurang dalam hal ini? Bagaimana? Saya kira malah kita dikejutkan ya. Waktu Tampak melaporkan saudara Verdi Sambo ke Propam, yang pertama lembaga yang disambangi oleh Tampak itu adalah Komnas HAM. Karena apa? Karena memang Komnas HAM diminta oleh Polri untuk tim eksternal. Artinya adalah dalam jejak rekam daripada lembaga ini saya kira atau Tampak menyadari bahwa mereka ini kemudian bisa mengungkap yang dari awal kami mengatakan bahwa ada pembunuhan, kemudian rekayasa pelecehan seksual dan upaya pembunuhan yang dilakukan oleh si Yosua itu, kami mengatakan itu adalah halusinasi. Nah, kemudian bersama dengan Komnas, kemudian kita menemui juga Menko Polhukam, kita diskusi seperti yang saya pernah bilang Mbak Caca. Kemudian Menko Polhukam mengatakan bahwa laporan Tampak dan juga pengacara Yosua atau keluarga Yosua lebih layak ditindaklanjuti. Dan kita bersyukur kemudian bahwa Verdi Sambo kemudian juga dengan 4 temannya telah ditetapkan tersangka rencana pembunuhan. Cuman kita dikagetkan oleh Komnas HAM, secara spesifik kalau Komnas bilang, Komnas Perempuan, bahwa muncul lagi itu yang rekayasa soal pelecehan seksual tersebut. Nah, logika kita dibalikkan Mbak Caca. Kenapa sih orang harus sempurna berbohong, melibatkan 100 orang, kemudian ada 36 orang kemudian berpotensi dipecat. Tadi Mbak Caca mengatakan sudah 3 polisi dipecat. Untuk menutupi ini kalau memang ada terang benderang misalnya ada di Magelang. Ya toh? Sampai sekarang adalah hanya katakannya pengakuannya PC dengan 4 yang tersangka ini. Yang pembunuhan rencana kuat, kemudian juga RR, kemudian juga PC Putri yang mengatakan bahwa ada dugaan pemerkosaan gitu loh. Nah, tetapi yang kita bilang tidak ada bukti yang lain, tidak CCTV juga tidak ada. Bahkan sampai sekarang kalau dugaan saya Mbak Caca, kalau memang ada, sekarang HP-nya saudara Yosua itu kan sampai sekarang belum ditemukan di mana sekarang ini. Padahal kalau concernnya Komnas Perempuan Mbak Caca, itu kan berpihak kepada korban pelanggaran HAM. Komnas mengatakan ada pelanggaran HAM di mana Yosua hak hidupnya hilang. Mbak Caca pernah nggak Komnas Perempuan berpikir ada sekarang 100 lebih ibu-ibu istri-istri atau yang punya istri. Kemudian dia kehilangan dugaan hak hidup, hak bekerja. Ya toh? Dan juga ada haknya ajasinya orang tuanya Yosua. Tangisan daripada ibu Yosua Mbak Caca dalam kearifan lokal mereka. Kenapa tangisnya seperti itu? Ada tingkat-tingkat kematian dalam tradisi orang Batak. Sebenarnya ada kematian yang tidak ditangisi lagi. Tapi kematian Yosua ini namanya leher putus lehernya. Nah,
Leher putusnya adalah di mana dia tidak lagi bisa berketurunan setelah dia bekerja, tiba-tiba yang ada kematian. Baik. Ada kematian namanya Saur Matua. Itu tidak perlu lagi ditangisin. Inilah yang terjadi. Komnas Perempuan di mana? Bagaimana nasib anak-anak perempuan yang sekarang polisi terancam? Komnas Perempuan pernah nggak ngomong itu? Bahwa mereka sekarang terancam semua. Pernahkah kemudian Komnas Perempuan berpikir seperti hanya sibuk kemudian bahwa penundaan penahanan daripada Putri Chandra itu layak, dan kemudian juga yang membangun ada dugaan pelecehan seksual? Menurut saya ini tuduhan yang mengerikan. Itu menurut kami tampak sangat kecewa karena apa yang telah di SP3 oleh penyidik, malah Komnas Perempuan. Nah, itu yang saya bilang. Pertemuan mereka misalnya di Polda Metro, Mbak Caca, kan ada di sana beberapa pihak. Bayangkan lembaga yang sebenarnya ada orang yang terbunuh, kemudian bukan malah itu didiskusikan, tetapi mendiskusikan bagaimana LPSK memberikan perlindungan kepada Putri Chandra. Dari perspektif HAM misalnya, di mana kritisi daripada Komnas Perempuan soal pertemuan ini kan pertemuan gelap. Di situ terbukti sudah ada namanya obstruction of justice. Oleh karena itu kita minta betul penyidik, Mbak Caca, semua mari. Apa pesan daripada Presiden? Harus terbuka. Misalnya katakanlah sekarang HP-nya Yosua itu di situ kan bisa dilacak mestinya kalau ada dugaan pelecehan seks atau pemerkosaan. Kemudian itu yang kita bilang, jangan lagi dong orang sudah mati karena dia tidak punya hak membela, Anda tuduh lagi dia sesuatu yang serius karena dia tahu bahwa si yang mati ini tidak bisa membela dirinya sendiri. Ini menurut saya betul-betul tuduhan yang yang sangat menyakitkan dan menurut saya adalah pelanggaran HAM juga. Ya, baik. Pemirsa, karena memang kita kan tidak tahu sebenarnya apa pertimbangan dari institusi kepolisian memecat ketiga orang. Memang kalau Verdi Sambo sudah pasti karena menjadi otak dari pembunuhan berencana. Obstruction of justice maksud saya. Tapi dengan Kompol Cuk Putranto bahkan juga dari Baikuni sendiri ketika dipecat tidak hormat, kita kan memang tidak tahu pertimbangan seperti apa. Itu yang akan saya tanya kepada Prof. Muzakir sebagai pakar hukum pidana kita. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah melihat Komjen Purnawirawan Ito Sumardi di sini. Pak Ito, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Caca. Ya, mungkin Bang Saur. Malam Mas Ito, malam Prof. Baik, sebelum saya ke Prof. Muzakir, mungkin saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, sebelum kita mengenai tadi Bang Saur di sini masih menyinggung mengenai motif pelecehan seksual, mungkin kita melihat sedikit mengenai proses etik ya, Pak Ito, terhadap tersangka obstruction of justice lainnya. Publik seakan-akan bertanya-tanya di sini, Pak Ito. Apakah benar sekiranya bahwa mereka hanya terlibat dalam perusakan CCTV? Karena kan yang masih menjadi misteri saat ini, Pak Ito, masih belum terang benderang siapa yang membersihkan TKP, siapa yang membawa jenazah dari Joshua, siapa yang mengambil handphone, kenapa laptopnya hilang. Apakah mungkin mereka terlibat dalam hal ini juga? Pak Ito, bagaimana? Baik Mbak Caca. Jadi kita dalam kasus yang pelanggaran kode etik ini ada dua, Mbak Caca ya. Ada dua kelompok. Satu adalah kelompok yang terlibat langsung dalam skenario. Ya, kemudian yang kedua adalah kelompok yang setelah skenario, kemudian mereka tidak tahu bahwa itu adalah skenario. Jadi mereka menjalankan satu kegiatan yang pada akhirnya mereka terjebak dengan skenario itu. Nah, orang-orang yang melakukan terlibat langsung dalam skenario itu kan kita sudah ketahui orang-orang yang memang orang dalam fungsi tersebut ya, fungsi propam. Makanya mereka diberikan satu keputusan yang memang berat ya, yaitu PTDH. Karena mereka tahu ya bahwa itu yang dilakukan adalah yang tidak benar. Tapi setelah ada skenario, kemudian dipanggillah dari fungsi-fungsi baik di Polda maupun di Polres untuk melakukan olah TKP yang sudah dirusak oleh kelompok yang pertama. Nah, disinilah memang harus dibedakan peran masing-masing daripada 97 anggota itu, apakah dia terlibat langsung, apakah memang dia mengetahui, atau memang dia tidak mengetahui karena memang pekerjaannya itu terkait dengan masalah penanganan TKP. Jadi ini saya juga sudah berkoordinasi ya dengan kawan-kawan di Mabes Polri. Jadi mereka memang tentunya
dari pihak yang sekarang sedang menyidangkan juga mereka berusaha untuk menggali peran masing-masing daripada 97 orang. Tapi kalau yang kemarin di PTDH itu sudah jelas mereka yang terlibat dalam skenario yang dibuat. Jadi mereka tahu kejadian yang sebenarnya. Ya, sehingga di situ ada perbedaan-perbedaan nanti yang mungkin penjatuhan sanksinya ya, Mbak Caca. Baik. Pak Ito, kalau dari institusi kepolisian sendiri, kalau sampai dipecat tidak hormat ini berarti kesalahannya sangat fatal, begitu ya Pak Ito ya? Ya jelas, ya kan di sana dalam kode etik itu ada 3 ya, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Kalau pelanggaran ringan itu adalah pelanggaran yang sanksinya adalah demosi. Demosi itu mungkin penundaan pangkat, ya mungkin penundaan pendidikan, ya. Dan kalau pelanggaran ringan itu biasanya ditempatkan di tempat khusus, ya, atau ditahan lah ya, untuk ditahan. Kalau pelanggaran berat itu tidak ada maaf ya, tentunya PTDH. Dan itu pun nanti kalau terbukti bahwa yang bersangkutan itu dapat dibuktikan memenuhi unsur pidana, maka yang bersangkutan juga harus menjalani sidang pidana. Jadi itu yang dilakukan adalah pelanggaran yang jenis ketiga. Kalau yang kedua dan ke-1 itu biasanya tidak dikaitkan dengan masalah pidana, tapi menyangkut masalah karir yang bersangkutan, Mbak Jan. Baik, mungkin sekarang saya ke Prof. Muzakir. Prof, seperti kita ketahui bahwa sekarang itu memang atau Indonesia itu kan sistem peradilannya tidak dengan sistem juri ya. Tapi apakah ada relevansinya di sini Prof ketika para aparatur atau aparat yang punya prestasi gemilang sampai diputus diberikan sanksi PTDH ini, apakah memang berat kiranya ini hanya persoalan kesalahan fatal ataukah memang ada pengaruh dari pressure publik, kemarahan dari publik, ingin publik bahwa mereka yang terlibat dihukum seberat-beratnya itu juga menjadikan salah satu alasan? Bagaimana Prof? Kalau kita lihat dari perbuatan yang dilakukan ya, tadi sebagaimana yang diuraikan oleh Pak Tito tadi, sesungguhnya itu publik tidak pressure juga tidak menjadi masalah karena itu pelanggarannya termasuk kategori pelanggaran berat gitu ya. Jadi kalau pelanggaran berat, terus kemudian dia melakukan satu perbuatan itu dan itu menjadi atensi publik, saya kira itu pertimbangan tambahan aja, pertimbangan tambahan bahwa memang pelanggarannya termasuk kategori pelanggaran berat gitu. Jadi bukan karena faktor pressure publik ya unsur publik yang menekan dan kemudian dijadikan solusi untuk memberhentikan. Saya kira itu risikonya terlalu berat ya karena digugat balik nanti bisa bermasalah karena pelanggarannya pelanggaran ringan dihukum berat itu juga tidak apa istilah bahasanya kalau digugat malah justru hancur reputasi daripada tim pemeriksa dari yang bersangkutan. Saya menduga atau saya mengkonstruksikan bahwa berdasarkan pelanggaran berat itulah dia memutus sesuatu yang proporsional dengan pelanggarannya gitu. Oke, menurut Prof sendiri untuk 7 tersangka obstruction of justice sudah sepatutnya kah di PTDH ini termasuk pelanggaran berat kah Prof? Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau sampai dia menghilangkan, merusak barang bukti dan merekayasa untuk mengalihkan kasus yang lain, dari sisi perspektif hukum itu termasuk yang berat gitu ya, yang berat ya. Oleh sebab itu kalau dia yang terlibat dalam proses-proses itu sebagaimana klaster yang disampaikan oleh Pak Tito tadi itu sudah tepat menurut saya adalah bahwa itu adalah pelanggaran berat dan mereka termasuk hal-hal yang terkait dengan pelanggaran berat terkait dengan obstruction of justice. Paling tidak ada catatan saya begini, ini kan relevansinya dengan namanya kode etik ya. Kalau kode etik itu pintu masuk itu masuk di dalam berikutnya adalah masuk di dalam dunia proses hukumnya atau perbuatan melawan hukumnya. Jadi kalau sudah sempurna pelanggaran kode etik ya sesungguhnya sudah separuh di antaranya di situ sudah membuktikan dia ada dugaan terjadinya pelanggaran hukum pidana terkait dengan itu. Gitu. Baik, ditahan dulu Prof, ditahan dulu Pak Ito. Nanti mungkin sesaat lagi saya akan bertanya bahwa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Saur sendiri bahwa ada pertanyaan dari publik ketika Komnas Perempuan walaupun memang sebelumnya pelecehan seksual ini sempat tidak menjadi fokus lagi, sekarang kemudian semakin lagi mencuat ketika Komnas Perempuan membukanya dengan menyatakan bahwa dugaan Putri Chandrawati diperkosa Brigadir Joshua. Seperti apa? Sesaat lagi.